Gue tuh waktu itu lagi jadi juri idol. Lagu berikutnya nggak bisa nih. Kenapa nih? Tangan gue nggak ada di belakang. Ini macam sih. Kalau mau lucu tuh siapin dulu. Gue dipanggil sama Iwan Fals sehingga dia bisa menarik fansnya dia waktu kecil bisa duduk di depannya dan ikut produksi. Oke, sebelum bertamu, harap mengetuk pintu. Tok. Siapa nih? Tepuk tangan dong di sini. Tepuk tangan. Gila ini. Setnya udah beda banget, Win. Betul. Kalau kemarin kan kita kayaknya santai, ini kayaknya agak serius nih. Dan sekarang kita sanggup beli sofa. asal gue beli sofa. Sudah pertama viewernya kan langsung AdSense kan. Yoi. Ambil beli sofa. Betul. Kemarin kan mejanya kayu nih. Sekarang udah keramik lah. Karena kan yang datang sekarang agak beda. Dan tentunya kopi jangkung sudah beda kemasannya. Oh iya mantap. Aduh, Wah, kenapa tuh? ketubruk. Waduh. Kopi tubruk. Banyak variannya nih kopi nih. Oke, ada yang blend. Ini nih rasa bebek katanya nih. Arabica Sinjai. Sinjai. Oke. Pokoknya variannya banyak nih. Tapi nanti kita ngomong ngopi-ngopinya santai nanti ya. Oke, Ketika bareng- bintang tamu kita udah datang. Betul. Siapa sih? Kurang sih sebenarnya. Enggak. Kalau kemarin kan kita datang musisi nih. Heeh. Kalau sekarang bintang tamunya adalah orang yang dibalik terciptanya lagu-lagu keren, band-band Oke. keren. Berarti dia ini produser lah ya. Produser, Produser. arranger, komposer, Ber- bulldozer. Kurang. Kita lihat profilnya dulu kali ya. Oke, coba. Ini dia profil bintang tamu kita kali ini di Top. Sikat. Musik adalah passion gue dan gue hidup dari musik. Gue bikin lagu buat brand. Dan gue produce musik buat big name artist. Orang menikmati musik dengan hati. Dan tentu yang sesuai sama selera mereka. Makanya gue kalau bikin musik selalu ngandelin hati sama selera gue. Studio, alat musik, audio equipment adalah tools untuk mewujudkan musik. Kombinasi dari semua itu akan melahirkan sebuah karya dari hati. Gua akan berbagi cara gue bikin jingle, music production, gear and instrument utilization, music business, and so many things about music that you need in music industry. Karena di music production, lu adalah superhero-nya. Nah, itu dia. Gokil, gondrong dekil. Tepuk tangan dulu. Itu dia profil dari bintang tamu kita kali ini. Karena beliau tidak bisa hadir, jadi kita cuma profil doang. Jangan dong, udah nunggu tuh dia tuh. Bekasi punya, Cok. Bekasi Pride. Langsung kita Gokil. undang ini dia, Mas Gio Wibowo. Asik. Kayak mana, Bro? Ya, set. Kok jadi Mas, kehalangin ini. Oh iya. Baru syuting ya? Aduh. Ini Baru dia, syuting. keren nih. Ih, Mas gila. Gio. Keren banget. Oh, dia ini. Membal sofa baru. Episode 2, Mas. Yang pertama kemarin kan booming Meledak. tuh, meledak. Meledak. Gue lihat insight-nya tuh negaranya tuh kayak India. Wow. Terus juga Palestina yang Iya. nontonnya jauh-jauh. Jauh-jauh. Ukraina enggak? Lagi perang gitu. Mas Gio. Yoi. Ini orang keren nih, Wid. Di balik lagu-lagu keren di Indonesia, musisi-musisi keren tuh ada sentuhan-sentuhan Mas Gio Wibowo. Di balik tapi. Di balik. Valid gak nih? Hah? Valid gak? Wah, Mas Gua- kurang aja. gua cek dulu di Google. Episode 2 udah macam-macam nih Lin Mas nih. Tapi bener Mas, sebelum gua kenalin Mas Gio lebih lanjut nih,
yang datang ke sini itu harus kita validasi dulu. Oh gitu. Di Google ke-detect nggak orangnya. Kalau enggak langsung kita cut. Iya, kita usir sekarang. Karena kalau kita nggak kan pilih orang. Tapi DP nggak balik. Nggak balik. Aduh, Aduh. coba nih Mas Gio Gio Wibowo. Wibowo. Coba ada nggak nih Mas Gio Wibowo? Gio Wibowo. Tadi apa? Produser ya? Produser, dia katanya. produser. Jadi Kita cari. Produser. di Indonesia. Oke. Set. Keluar nggak? Nama-namanya ada? Set. Nama-namanya nih. Produser musik ya? Produser musik nih. Satu Iya. Meli Guslow. Oh, masih tenang, masih ada yang kedua. Ya kan, yang kedua Siapa? ada Eros. Eros Chandra. Ya, Tenang, terus masih ada yang ketiga kan? yang ketiga ada si ini nih, siapa nih? Siapa tuh? Kevin Julio masuk nggak? Bukan, Yofi Widianto. Oh, Yofi Widianto. Yofi Widianto. Masih ada yang keempat, tenang Mas. Ini kan 8 besar lah ya. Enggak deh, kayaknya dia nggak sampai 8 deh kayaknya. Mana nggak ada nih Gio Wibowo nih? Ada, masa sih nggak ada? Nggak ada. Wih, tapi jangan salah, Wid. Kalau Gua ada di grup WhatsApp keluarga gue. Aduh, tapi di balik itu tadi kalau kita dengar Iwan Fals, nama-nama keren lah ya. Mas Gio, Ya. apa kabar Mas? Baik. Ih gila, seneng banget kedatangan Mas Gio di Tok 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 episode 2 ini, Wid. Lu akrab banget kan dulu. Iyalah, kita udah chest dari kecil. Oh, aduh. Boleh kenalin dulu sebenarnya Mas Gio ini nih siapa sih sebenarnya nih? Ya, kalau gue tuh secara kerjaan ya pasti musisi. Oh. Apa dari ya udah lumayan lama lah berkarir di dunia musik tahun 2000. 2000 nih. Tahun 2000. 2000. Oke. Nah, sekarang udah 2023 23 tahun. tahun. Nah, kalau apa namanya? Mostly biasanya gue bener-bener si music producer. Jadi gue di belakang layar gitu. Jadi gue ngerjain, gue discover artis, habis itu menggali potensinya, kemudian memproduksi mereka, kemudian merilis mereka. Jadi gue talentnya gue cari, gue dapet, gue gali, gue produksi, gue jual ke label gitu. Oh, berarti lu banyak juga dari bener-bener dari nol ya? Dari bahan deh kalau kasarnya Iya, ya? Tapi basicnya lu ngeband juga Mas dulu? Dulu gue ngeband, jadi tapi bisa di googling nggak band gue? Coba. Oke. Langsung tuh pada keluarin handphone, coba. Bandnya namanya Giok Band. Giok. Ah elah, gue tahu banget Yang itu Giok mana? Band. Apa yang mana? Angkatan-angkatan Bintang Jatuh. 2000-an gitu kan, band Iya. 2000-an kan? Wih, iya lu ada lu. Ada ya? Giok Band, full album. Jadi kita tuh gue bikin band itu karena gue ditolak label-label, akhirnya gue bikin sendiri. Oh. Labelnya bikin sendiri. Kalau zaman dulu sebutnya indie ya? Indie. Indie, jadi tanpa label gitu kan? Waktu itu label kita tuh ngesain Superglad, Oh, Rocks. Bulu. Iya. Rocks tuh Edane ya? Edane ya? Ada. Tapi dia lebih tua dari Edane bandnya. Oh, lebih tua dari Edane. Oke. Nih kalau misalkan tadi ngomongin ini, Wid, lu denger kan artis-artis yang pernah diproduce lagunya sama Mas Gio. Iwan Fals, bro. Iwan Fals serius lu. Iwan Fals, Cheryl. Terus tadi siapa lagi? Moedi Ayunda. Oh dia enggak. Ini gimana Mas bisa sampai bisa ketemu orang-orang gede gitu sama Bang Judika Iwan? terakhir. Judika. Waduh. Nggak boleh, nggak boleh. Kecolak. Kecolak. Aduh, Sri Mulat. Loh, kaki gua mana kaki gua? Oh, sorry, Mas. Sorry. Ini bapak. Aduh. Itu bisa masuk ke sana prosesnya gimana, Mas? Ya, Biasanya, potong dulu. Biasanya produser tuh bikin lagu dulu ditawarin atau biasanya artis bikinin gua lagu dong? jadi di awal-awal gue cari talenta dulu. Jadi gue waktu itu gue produce pertama kali penyanyi solo namanya Bram. Bram. Dan itu juga rilis di label gue sendiri. Oh, iya. Pantes gua gak kenal. Namanya 80-an banget. Bram Johan. Om Bram kan. Aduh, Om Bram. Gila. Habis dari situ mulai tuh gue jalan. Gue waktu itu udah megang The Fly. Di The Fly gue Fly. di manajemennya, di Bejah. stage production lah waktu itu. Terbang. Nah, sama Bejah. Nah, terus habis itu gue ngeband. Habis gue ngeband, gue mulai cari talent-talent itu, memproduksi gitu band-band. Jadi
produser tembakan juga gitu. Di situ mulai gue masuk di Niji. Sama waktu itu di Niji gue lebih ke manajemen. Serius? Wih, gila, gue ngefans banget sama Niji. Gue 2006 akhir di Niji sampai 2017. Gila, Jadi cukup lama di Niji. Lama loh. gue ngefans banget sama Niji dari gue kecil. Lagunya. Ada tuh yang buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia sesuatu. Gitu. Tulus dan suci. Itu kalau cowok sama cewek pacaran tuh lagunya itu tuh langsung lakuin. Hapus akun. Hapus aku dong, hapus aku. Hapus Kalau akun. lebaran belanja dong. Apa tuh? Diskon lazy time. Diskon lazy time. Waduh. Bener. Tapi kalau nikah ada juga sang manten. Sang manten. Kalau nikah tuh sang manten. Gila. Ayo lagi. Niji. Gila. Udahlah, gak usah banyak. Lu ini bisa serius biar. Oh, Serius. Wibawa ya. Harus, Sorry. karena kan Gio keren. Gio Wibawa. Iya. Gue belum pernah lu wawancara. Iya. Harus agak-agak. Iya. Oke, boleh. Tapi sebenarnya Mas, kalau misalkan gue nggak tahu sih bedanya produser, arranger, itu tuh apa sih bedanya? Jadi kalau di Komposer, satu lagi. komposer tuh kan dia kompos, dia apa namanya, nulis lagu. Oh, Dia nulis lagu. Jadi lagu tuh ada dua, ada lirik, ada notasi. oke. Kalau tadi kayak akulah sang mantan, nah itu akulah sang mantan tuh liriknya. Notasinya nah, selesai jadi lagu di kompos sama arranger gitu. Nah, arranger tuh yang mengaransemen. Oh nih di sini nanti masuk apa namanya piano dulu depan, masuk gitar, drum, apa segala macam, ada orkestra atau arranger tuh dia ngerjain. Nah, yang ngerjain biasanya ada additional player tadi. Oke. Ya, terus habis itu di mixing sama sound engineer, kemudian di mastering. Setelah di mastering keluar. Nah itu yang membiayai itu eksekutif produser. Oke. Nah kemudian yang mengeksekusi, yang milih arrangernya, pencipta lagunya, musisinya siapa atau artisnya, talentnya siapa, itu produser. Nah itu gue. Oh. Gitu. Nah di kalau Niji tuh album keempat, kelima gue yang produce. Oke. Jadi bertanggung jawab penuh ya Iya. terhadap project albumnya. Kemudian hampir semua original soundtrack yang Niji produce, gue yang produce. Oke. Setelah Niji, gue mulai ada nama, gue produce Sheryl Senavia. Oke. Nah terus abis itu Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Back in the days gue pernah juga produce si pemenang Idol tuh. Siapa? Istrinya Jevin Julian. Siapa? Rini Wulandari. Rini. Aku bukan bonek ya. Gitu. Ini bukan orang Surabaya. Bukan, karena dia Aku bukan bonek penggemarnya ya. Persib. Oh iya. Aku bukan bonek ya. Bonek ya, bukan ya. Orang Bandung soalnya. Aduh. Oke. Ketemu mereka itu gimana ya? Kayak Iwan Fals kan tiba-tiba. Nah, abis gue produce Niji, ya gue udah well known lah. Gitu. Oke. Udah well known, gue dipanggil sama Iwan Fals. Gitu. Jadi Gimana? untuk Halo. Kalau Iwan Fals sih nelfonnya gimana sih? Iwan Fals? ya Fals. Halo Mas. Jadi gimana ya? Ya gue minta di produce ya. Om sorry om. Aduh, sorry Om. Aduh. Masuk notasinya. Oke. Ya waktu itu jadi kebetulan manajernya Om Iwan tuh anaknya Cika. Oh iya, Cika. Gua. Cika Wade. Sebetulnya sebelumnya si Om Iwan tuh kolaborasi sama Niji. Nah disitulah perkenalan kita. Dia ngeliat kayaknya ini anak dance-nya bagus nih. Kok jadi dance? Produce dance dong itu bukan produce. Akhirnya gue dipanggil. Jadi Om Iwan tuh udah pernah bikin album buat anaknya, Raya, Cikal. Nah tapi dia belum pernah bikin album buat istrinya. Nah akhirnya gue Dedicate maksudnya? Dedicate. Jadi satu album itu dia main live untuk istrinya. Lagu-lagunya cerita tentang istrinya. Dan di album itu gue kerjasama sama Erik Sukamti. Oh iya. Gue masih kepikiran tadi ngomong. Halo Mas. Udah maaf ya. Bang Iwan legend. Dan Oi. Erik Sukamti itu kan juga one of the legend Indonesia. Betul. Dan Jepang, ya. yang ngerinya bro, di album itu Thanks tuh cuma ada 3 orang. Oh iya. Satu gue, Erik Sukamti,
sama satu lagi pemain keyboardnya Om Iwan yang lagi sakit. Nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, nggak ada. Kan misteri awal ada tuh, thanks to Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya di album Om Iwan yang dulu deh. Oh, iya. Yang masih kertas ya. Masih kertas ya. Oke. Satu lagi tadi siapa? Yang terakhir? Pemain keyboard. Oh, pemain keyboard. Nah, habis itu dan gue waktu kita mulai produksi ya, Om Iwan tuh coba lu speech gitu. Wah, gila itu buat gue bilang bahwa puluhan tahun yang lalu gue kelas 2 SD, gue pakai sapu nyanyi lagu Omar Bakri. Dan gue sekarang bisa ada di sini. Memimpin productionnya mereka. Tapi buat gue ini salah satu capaian besar. Tapi sebetulnya yang lebih besar lagi adalah sebetulnya konsistensinya Iwan Fals. Bagaimana dia bisa konsisten di musik sehingga dia bisa menarik fansnya dia waktu kecil umur kelas 2 SD bisa duduk di depannya dan ikut produksi. Jadi itu yang menurut gua wah ini luar biasa. Dedikasi itu berbuah prestasi gitu. Kelas 2 SD masih gitar-gitaran pakai sapu Omar Bakri. Pas sudah mulai beranjak tua ya. Balik. Oh iya beranjak balik. Dia langsung ketemu Pubertas. Tahun berapa itu ya? 2017 akhir. Ya belum lama lah ya, beberapa tahun ke belakang. Abis dari Iwan Fals, Mas Bim telepon gue. Nah, Bim teleponnya gimana nih? Nggak, kalau Bim kan pasti beda kan? Ngomongnya kan kayak gitu. Kalau Bim, ya. Oke, kan? Maaf, Om Bim. Kan belum tidur, bro. Oh iya, baru bangun tidur sih benar. Pasti gitu sih suara berat-berat gitu kan. Gue kira gue bakal produce Slang. Oh iya. Ternyata gue produce anaknya. Yang cewek ya? Oh Cewek, si Meza ini, Luna. Meza Luna ya. Dan Meza itu Luna. Meza Luna juga luar biasa ya, itu demonya dia gue denger, terus gue produce, terus gue bilang ini kualitas suara anak lo internasional nih. Ya udah kalau bisa desain sama label internasional. Abis itu gue jadi kayak beban sendiri kan. Oke. Nah, ini bisa gak ya desain sama label internasional gitu. Tapi ya memang kualitas nggak bohong. Oke. Saat itu gue ketemu salah satu international label managing director, gue kasih ke dia. Kebetulan dia lagi on the way mau ke Australia, mau ketemu regionalnya mereka. Nah berangkat, dia itu Mas Muna, GM managing director Sony Music Indonesia. Dia kesana, didengerin sama Sony di sana, akhirnya desain sama Off Mute, label internasionalnya Sony. Oke. Jadi rilis tuh, gue jadi itu salah satu, bukan salah satu, itu artis internasional yang gue sign setelah Niji, karena Niji juga internasional juga kan. Oh internasional ya? Niji rilis di Australia juga waktu itu. Oh rilis di Australia. Jadi. Tapi kalau sekarang kan semua band, musisi atau apa selalu global, karena di DSP digital streaming platform ya semuanya tersebar seluruh dunia ya. Kalau dulu ya memang benar kalau rilis ya internasional. Iya. Kalau cuma buat lokal ya Indonesia gitu kan. Kalau sekarang sih udah bisa kemana-mana digital kayak gini. Nah cuman abis gue produce Meza Luna, akhirnya gue bisa dapet kesempatan buat mixing albumnya Slang, 3 lagunya Slang. Jadi setelah Niji tuh gue bener-bener all my bucket list semuanya fulfill gitu. Gue bisa kerja sama Iwan Fals, gue bisa kerja bareng sama Slang. Karena waktu Slang lagi hype-nya tuh semua lagu Slang tuh gue bisa. Gue suka banget gitu. Slanker parah kan? Gue peace aja gak gini, gue peace. Feel-nya dapet. Gila. Iya. Gitu. Lidahnya gini-gini. Iya, peace. Kalau yang biasa kan peace biasa. Kalau gue tuh peace. Peace, love, and gaul. Beda lagi. Beda Itu kan acaranya di Antv. Gimana gerakannya? Peace, love, and gaul. Andika siapa namanya? Kangen band. Bukan. Sosnya tuh Andika. Gue lupa lagi. Dwi Andika. Peace, love, and gaul. Perjalanan panjang seorang Mas Gio Wibowo. Terakhir. Terakhir lagi. Judika. Judika. Kalau Judika ini produser juga? Gue bantuin dia
lagi ngerilis EP, terus dia butuh orang teknis untuk bantuin produksi albumnya. Karena dia pengen cepet, jadi gue yang arrange itu semua. Jadi technically yang gue kerjain sectionnya producing, produser. Gitu. Jadi, Wid, lu nggak usah validasi lagi, Wid. Nama-nama besar tuh udah nempel di Mas Gio, lu. Parah banget lu masih meragukan. Google Tapi ada berarti. di Google. Google yang salah berarti. Lu selalu spesifik nyarinya. Google. Dia Google Drive nyarinya. Di Google Drive nyarinya. Gue nggak bisa. Apa Google yang daerah Jawa ya? Iya, lokal. Google namanya. Bukan Mas Google. Perjalanan panjang Mas Gio selama 23 tahun di dunia musik. Mulai dari ngeband dulu kan. Giok. Iya, Giok. Terus lari jadi manajemen dulu ya? Manajer berarti kan? Jadi, nih for your information aja nih, sebenarnya penting gak penting. Gue tuh sebenarnya tahu beliau nih, tahu Mas Gio. Kalau misalkan waktu zaman Mas Gio beliau tuh apa deh? waktu Mas Gio masih jadi manajer Niji. Kata sering di event ketemu, cuma kan doi kan manajer, beda, sombong lewat. Wah, parah cuma gue sih. tandain aja lihat. Gitu kan. Akhirnya sekarang sering ketemu nih sama Mas Gio gitu kan. Makanya kalau nanya, Mas Gio Niji, itu tuh masih melekat loh sampai sekarang. Gio Niji. Malah karena gue lama di Niji. Orang taunya Giring Niji dan Gio Niji. Seling-selingnya gue malah nggak tahu loh. Enggak, jangan gitu. Nanti di podcast lain ada yang ngomong lagi. Oh iya, bener. Ini kayak Rama, Ariel, gue nggak ini, tapi Gio mana? Gio Niji. Sama Giring Niji. Sama Giring Niji. Itu tuh melekat banget sampai sekarang. Khususnya anak-anak IO ya Mas, yang dulu sering kerja bareng lah sama Mas Gio kan. Gio mana? Gio Niji gitu. Nah, Giring juga setelah dari Niji, gue banyak produce dia juga. Waktu dia bikin beberapa single ya, itu kita bantuin kampanyenya Pak Jokowi gitu. Nah itu gue produce dia langsung. Oke, solo ya? Solo. Oh kalau itu ada tuh di YouTube, lo cari Gio keluar tuh ada. Yang mana nih? Ini di YouTube nih ya? Itu jadi gue minta di-expose banget sih waktu itu sama Giring-Giring, gak usah dibayarin, gue di-expose aja. Tukar exposure. Tukar exposure. Curah nih Gio. Bahasa anak sekarang apa? Apa tuh? Collabs. Yang Indonesia apa ya kalau nggak salah? Indonesia Open. Indonesia Open bulu tangkis. Indonesia Jaya, bro. Indonesia Jaya itu salah satu proyeknya apa sih sama Pak Jokowi itu apa sih? Ya jadi waktu itu kan pemilihan gubernur DKI itu sempat panas ya. Oh, oke. Jadi kita pengen mencairkan itu dengan ada campaign. Oh, itu kampanyenya. Nih, lu ada mau nanya nggak nih sama Mas Gio nih mumpung di sini? Lu kan suka musik juga. Tadi gitu. dulu nih di sini juga ada waktu itu Piala Presiden e-sport nih 2019 ya. Ada nama Mas Gio juga di situ. Ada nih. Apalagi yang kau lakukan, Mas? Itu gue juga sama. Jadi gue karena yang gue tuh waktu itu kan sebenarnya nyokap pengennya gue kerja kantoran. Mulai seru nih. Tapi akhirnya gue kantorin. Oh iya, dikantorin. Boleh. Jadi gue tuh milih musik, terus bokap nyokap gue bilang kalau lo yang milih musik ya udah, gue pengen lihat lo bener-bener hidup dari musik. Okay. Nah gue di musik tuh gue semua gue kerjain. Gue sound engineering bisa, dari mulai tracking, mixing, mastering gue ngerti, kemudian production ya apalagi, nulis lagu gue nulis. Nah, jadi gue semua gue kerjain di musik sampai di artis manajemen gue juga ngedalemin gitu. Nah, gue juga selain produce artis, gue juga bikin iklan buat brand-brand gede. Makanya kalau di YouTube gue kan, gila. Oh yang tadi. Big name artist. Oh iya. Brand. Big brand. Gila. Keluar tuh ada apa ya? Oli kalau nggak salah ya. Oli. Terus apa lagi tadi? Pokoknya ada Minuman. Oli minuman? Bukan. Jadi oli minuman digabung. Enggak dong. Orang campur dong. Minuman. Iya. Kalau itu pokoknya, ya jadi gue alhamdulillah gue produce big name artis, big brand. Alhamdulillah. Keren. Itu semua bukan kebetulan. Tapi sombong ya. Tapi kebenaran. Beneran. Betul dan benar. Itu semuanya otodidak nggak sih, Mas? Atau emang lo pernah mendalami sekolah musik misalnya? Pernah sekolah musik sih Pernah sekolah Tapi musik. balik lagi ya menurut gue sekolah musik, alat musik itu kan tadi yang gue bilang ya, itu tools sama medium lah ya. Tapi menurut gue yang lebih penting sebenarnya passion lo sama selera lo lah. Oke. Karena sekarang tanpa sekolah musik kayaknya bisa deh kita ngulik di YouTube gitu ya. Bener. Anak-anak sekarang, anak gue itu gue nggak lesin bass, dia main bassnya lebih jago dari gue. Kita lesinnya piano, dia bisa jagonya main bass gitu.
Lihat dari YouTube tuh. Dari YouTube. Baca not balok dari YouTube juga. Oke. Gue paksa dia suka musik. Hmm. Dia yang nolak. Suatu waktu dia ngelihat Mas Indra Lesmana pas pandemi main. Itu dia mau main musik. Terus bisa aja gitu cepet ngulik dari YouTube. Jadi menurut gue sekarang sekolah bagus lah kalau bisa lu dapet kesempatannya, lu ada biayanya. Sekolah. Oke. Tapi kalau lu nggak dapet kesempatan yang nggak ada biayanya, nggak usah takut. Ada YouTube. Ada YouTube. Google. Bener. Lu dive in aja udah. Bener. Orang sekarang dulu ya, lu belajar mixing gitu ya, lu mesti sekolah atau lu baca bukunya gitu. Bukunya juga terbatas kan di Indonesia. Sekolah sound engineering dulu nggak ada. Sekarang lu tinggal buka sekolah musik dunia pun ada di situ dan ngasih tutorial exactly the same sama yang mereka ajarin. Dan sekarang jadi literasinya lebih mudah lah, lebih kejangkau. Yang penting, apalagi sekarang ada AI. Ya. Bikin musik deh. Nah, tapi terus gimana dong? Terancam dong? Enggak. Kalau lu punya selera, kalau lu punya passion yang gede, gua rasa itu yang akan membedakan lu dengan yang lainnya. Benar. Jadi yang gua alamin gitu. Yang penting beda. Jadi beda aja dulu gitu. Beda aja dulu karena kalau sama ya berarti lu akan compete gitu kan. Jadi disitulah gue bisa dapetin alhamdulillah emang big name artis sama big brand. Oke, big name artist and big brand. Iya. Ini kan berarti produser bisa bilang lo bertanggung jawab atas project itu lah ya. Iya. Ada nggak sih mas artis-artis yang apa ya? Pasti kan produser maunya gue pengen lu kayak gini tapi artisnya enggak men itu ada. bukan gue banget Ada. gitu enggak. Jadi biasanya kan kita punya visi ya. Ah. Oh lo kalau lo tuh talent gini kita direct sini. Gitu. Ada juga yang nggak suka gitu. Jadi gue nggak suka gitu. Tapi so far itu mungkin gue temuin di teman-teman produser yang lain. Tapi so far di gue apa yang ada di visi gue itu ya memang yang jadi pengennya si artis itu. Jadi emang pas lah Pas. ya. Nggak ada bentrok-bentrok. Karena gitu. biasanya ketika kita jadi produser buat artis itu gitu ya, artis itu kan pasti juga berliterasi lah tentang kita. Oh dia gimana sih? Ya kita ngobrol dulu, brainstorm dulu. Tapi ada juga artis yang gue temuin, tapi gue nggak produce. Ada juga. Siapa tuh mas? Afgan. Wih. Oh, Afgan. Jadi Afgan bro. gue tuh waktu itu lagi jadi juri idol. Siapa tuh? Gue. Oh iya. Tapi penyaringan. Oh iya sebelum Jadi pre-cast judges. Pre-cast, betul. Pre-cast judges. Gue nyari yang ribuan tuh. One day gue lagi ngejuriin ada anak SMA masuk. Anak SMA kayak gini lah kayak gue gini kacamata. Kayak kita gini kacamata. Udah mulai kayak ini kayak kita. Karena gue liat kok sama-sama ya. Pendek kacamata. Begini. Kayak kita. Ada klubnya. Iya benar. Ini lagi. Datang di sini daftar. Aduh. Nah jadi gue liat wah ini ngapain lagi anak SMA? Masih pakai baju seragam bro. Begitu dia nyanyi, Ini masih mau matahari gitu ya? Seragam SMA gitu kayaknya kan? sih Afgan gak wangi. Oh enggak wangi Afgan. Wangi matahari. Bau juga itu. Jadi dia nyanyi, waktu itu dia nyanyi lagunya ada penyanyi solo gitu. Baby Romeo. Bukan. Oh bukan. Bukan dong. Bikin gue lagunya Baby kan mirip sama Afgan. Lagu siapa? Artis bule. Oh boleh. Nah, terus dia nyanyi, wah gila keren banget. Terus gue bilang, lu bisa gak nyanyi lagu John Legend, Ordinary People? Dia nyanyi lebih rapi dari John Legend. Wih. Gue bukan bilang lebih bagus ya, tapi lebih rapi. Dan wah itu gue langsung bilang sama pre-cast judges yang ini, boleh gak gue approach anak ini? Ya boleh aja. Terus gue tanya, bro lo mau jadi penyanyi apa mau jadi pemenang idol? Oke. Dia bilang gue mau jadi penyanyi aja deh. Oke. Pun kalau gue lolos gue mau nonton Muse katanya gitu. Oh. Akhirnya udah, gue kasih kartu nama gue. Besokannya tuh dia datang ke rumah gue. Dan gue kasih satu lagu, dia cuma denger 2 kali dan dia nyanyi keren banget. Nah tapi akhirnya gue tidak berjodoh. Dia berjodoh dengan Mas Baby. Oh. Baby. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum ketemu Mas Baby itu ketemu lu dulu ya Afgan tuh? Iya. Padahal sebenarnya Baby dulu baru dewasa kan? Oh iya. Beda dong. Beda. Tapi Mas Baby berarti namanya dari dulu Baby terus ya? Iya. Iya bener. Itu kayak Superman panggilan mudanya Superboy. Superboy. Panggilan kecilnya Baby boy. bukan. Dede. Gitu bro.
Gue ngebayangin sebenarnya manggil Dede ya. Dede. Iya. Ada Super Dede. Super Dede kayaknya ada itu. Iya. Nah, kalau Superman dewasa, tuanya apa? Super old. Salah. Apa? Sudirman. Oh, Sudirman. Tanpa all due respect sama pahlawan. Betul. Kan emang beliau sangat super kan? Benar, Sakit benar. masih tetap berjuang. Betul. Takut langsung nih. Iya kan ya. Saya juga takut. Ada lagi Dikta. Oh, Dikta. Yufi Nuno. Kan Dikta Wicaksono ya. Ya, gue nggak tahu dia namanya. Tapi dia kan sekarang keker ya. Keker. Dulu asli culun banget bro, kurus. Itu dia Yufi Nuno pertama bukan sih? Gue kurang tahu ya. Jadi pokoknya dia datang. Jadi bandnya mereka tuh bikin demo di rumah gue. Kenapa tuh? Demo. Oh, demo. lagu Oh, dong. demo. Bukan Gue demo. punya studio rekaman kan. gitu. Bikin gue menuntut sesuatu. Iya. Jadi dia datang ke rumah gue, dia bikin demo. Terus dia tuh pemain gitarnya. Terus dia main gitar di depan lagi break di jeda-jeda ini. Terus dia suaranya bagus bro. Lu kenapa nggak nyanyi? Akhirnya gue bikin satu jingle buat radio anak muda waktu itu. Prambors lah waktu itu. Oke. Oh, Terus Prambors. bikin jingle sih nggak jadi kepake waktu itu. Cuman suaranya dia bener-bener waktu itu asik banget gitu. Gue bilang kayaknya lu jangan jadi gitaris deh. Maksudnya lu jadi, karena waktu itu main gitarnya masih di bawah gue skillnya. Yoi, gue suka. Sampai sekarang masih gak ya, gue nggak tahu ya. Mungkin gue mesti battle kali ya. Ya sekarang battle gitar ini. Bukan. Bukan. Jangan sampai kesel Iya, makanya gue kaget juga. Effort loh dia. Nah terus akhirnya Dikta keluarlah jadi vokalis sampai sekarang. Walaupun terus dia mencoba jadi gitaris lagi kan, ya tapi kurang sukses, jadi tetap vokalis. Tapi kayak Afgan terus Dikta gitu ternyata beruntung ya? Iya. Iya, Berarti lo ngecengin Om Iwan dong? Oh enggak. Wiwan keren. Judika. Niji. Keren. Mau di Ayunda. Nah itu salah satu artis yang nanya, cantik apa enggak? Mau di Ayunda? Goreng ya, terima kasih Wanda ketawanya gitu. Terima kasih loh. Wanda Terima tuh kasih orang yang nggak pernah kalian. tahu. Kenapa? Wah nggak tahu ya. Aduh, Wanda tahu ya. Itu sama kayak Lucky Idol. Kenapa lu? Selalu bimbang. Kenapa emang? Lu kira-kira siapa ya? Oh aduh, itu tuh bercandanya bokap gua banget. Itu bercanda bokap gua banget. Lu gimana? Lu kira-kira aja. Wanda tahu. Wanda tahu. Itu masih lucu. Kalau muat berarti marah. Kenapa? Muatamu. Waduh. Oke. Gak bisa nih gue kayak gini-gini nih. Aduh. Balik lagi dong. Oh iya. Biar gue lebih ngetop. Iya kan dia bekerja sama musisi ngetop gitu Iya. kan. Bang Iwan lah udah The Fly dulu terbang. itu the best band saat itu. Betul, setuju Jadi gue. gue beruntung banget gue megang The Fly saat itu band papan atas saat itu habis dari habis dari megang The The Fly. Fly, gue tuh dipanggil Musika di-assign buat megang Leto. Oh. Nah itu lucu tuh bro. Kenapa Begitu lucu? gue engage sama dia, Engage. tunangan bro. Aduh. Itu gue ketemu mereka bahasa Jawa semua bro. Oh iya. Noi ya. Noi. Dan waktu itu kan mungkin musiknya Sugio Dwinanto Ibowo. Wah nih cocok nih. Orang Jawa juga. Ternyata gue nggak bisa bahasa Jawa bro. Dan Noi itu kan teman-temannya mereka tuh kan ngobrolnya tuh inilah filosofis. filosofis. Yoi. Apa sangat intelek lah. Waduh. Inti. Nah itu jadi gue kayak nggak nyambung bro. Iya. Gue nggak bisa bahasa Jawa. Gue nggak bisa. Itu tadi apa mas? Hah? Intelek tadi apa? Iya. Indomie telur kelek. Aduh, kok pakai telek? Itu jadi asin. Nah habis itu akhirnya gue nggak masuk. Gue malah ketemu Niji saat itu. Gue ketemu Niji. Nah kebetulan manajernya Niji saat itu temen gue sekolah musik gitu. Akhirnya wah nih band-band Jakarta nyambung lah sama gue. Akhirnya gue masuk Niji. Oh. Gitu. Tadinya awalnya gue desainnya buat Leto. Gue baru tahu loh, ternyata manajer tuh di hire ya. Di Ken gue tuh biasanya dari apa ya? Dari Manajer ada, tapi sometimes kan manajer itu ada karena pertemanan. Iya, biasanya kan Jadi gitu. pasti perusahaan rekaman akan ngelihat atau produser akan lihat bahwa band ini kalau didesain untuk jadi band gede
mereka harus nge-sign manajer yang profesional. Oh iya. Dan itu gua. Yoi, Niji terbukti. Gila. Jadi gua Mr. Fly, Gila. Niji, habis Niji, di dalam Niji pas saat gue produce Niji gue ketemu Sheryl, dan Sheryl juga jadi gede, alhamdulillah. Waktu itu gue lagunya bla 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 kan. Oh iya. Bla 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 darimu, apa dariku ya gue lupa. Gak tahu juga sih. Iya. Habis Sheryl, terus gue Maudi. Maudi Ayunda, dia tuh bikin album pertama kurang 1 lagu. Oh. Jadi diproduksi sama gua. Lebih ke produser Darurat. Tapi bener bro. Jadi one day nih ada pesta artis. Iya. Woi, ada Maudi dong. Oh iya. Oke. Gua dengan gegap gagah gempita. Iya. Gua samperin, "Hey Maudi." Gitu. Terus dia, "Hai." Dia nanya sebelahnya, "Ini siapa?" Padahal produser di lagu terakhir yang nggak hits ya. Ini lagunya apa sih? Lagunya apa sih gue lupa. Simpan dalam hati saja. Simpan dalam hati aja. Simpan dalam hati. Makanya sama dia disimpan nama gue dalam hati aja. Bener. Udah diem aja. Ya udahlah ya gitu. Sama kayak Rini Wulandari. Jadi gue produce dia, yang jadi arrangernya tuh Mas Steven Santoso. Jadi nggak ketemu juga. Jadi begitu dia married sama Jevin Doro, ini produser kamu. Oh iya. Really? Iya. Banyak ternyata artis yang nggak tahu produsernya siapa. Tapi kebetulan ya gede-gede lah. Iya, gede-gede ya. Setidaknya nama lu ada di YouTube di kreditnya. Ada kan Gio Wibowo. Ada juga band yang gue produce nggak terkenal, ada juga. Lebih banyak sebagai presentasinya nggak? Enggak. Oh enggak. Apa? Baru satu ya nggak terkenal ya. Oke. Kesna. Kesna. Tapi ada di pesawat. Jadi kalau kita naik Cessna. Garuda, bukan Cessna. Kalau kita naik Garuda, TV Garuda tuh kita nonton video itu masih ada Cessna. Sampai sekarang. Gue kemarin naik Garuda, gue liat masih ada. Berarti formatnya masih 3GP dong, burem gitu nggak sih? Atau ada gitu-gitu nih. Enggak gitu. Enggak. Ya masih enggak HD juga. Tapi lagunya kok bisa ada di Garuda? Ya berarti banyak yang suka dong. Oh. Mungkin kalau di Garuda dia 10 juta 10 juta views, tapi di Garuda. Betul. Ya orang mau nonton nggak bisa dipindahin, jadi nontonnya itu terus. Terpaksa dong. Aduh. Jadi Kesna, ya itu. Keren. Pernah wawancara juga ya sama gitaris Kesna juga kan? Iya di TV. Di TV 1 itu ya. Nggak rilis. Rilis ya. Oke. 2 juta views juga. Apanya? Yang nonton? Iya, tapi bukan di YouTube. Oh, bukan di YouTube. Nggak percaya gue. Nggak percaya. Aduh. Tapi kan ini lo ada di musik Indonesia lama. Makin sini musik Indonesia makin gimana sih, Mas? Sekarang zaman sekarang era digital gitu kan pasti produser juga orang kadang ya udah bisa nge-produce sendiri gitu. Udah gue di rumah aja gitu kan. Ya gini sih tetap masih ada. Jadi gini, kalau dulu di dunia yang sebelumnya, yang sebelum sekarang gitu, kita untuk masuk di industri itu susah. Kita mesti ketemu dulu label, dapat produser yang tepat. Nah itu butuh proses lah gitu ya. Kalau di era digital sekarang udah nggak perlu. Bahkan mungkin kita nggak perlu label. Kita bisa langsung taruh di platform dan kita bisa self produce gitu. Tapi intinya tetap lah. Begitu lo masuk di industrinya, lo pengen lebih gede lagi, ya kita lihat aja di pasaran, tetap bahkan artis-artis indie yang tadinya jalan, terus begitu gede, tetap mereka butuh produser untuk lebih gede lagi. Tetap ya. Iya. Peran produser tuh nggak bisa tergantikan. Yang penting tadi gue bilang, ya produser itu emang bisa meng-enhance gitu. Kayak sekarang aja Steve Lillywhite 6-time Grammy producer di Indonesia bro. Domisilinya sekarang di sini. Domisilinya di sini? Iya. Ya walaupun nggak permanen resident sih, tapi dia ada di sini untuk produce artis kita. 6-time Grammy. Berarti industri kita bagus. In terms of apa? Masyarakat kita yang banyak, jadi kita punya market yang besar lah gitu. Jadi kalau ditanya industri musik Indonesia pasti makin baik. Secara marketnya masih gede, kemudian kesempatannya makin banyak setelah ada era digital. Kualitasnya juga makin oke.
Tapi di sisi lain ya masih adalah kurang-kurangnya, kayak misalnya dari segi monetizing-nya, dari segi apa namanya kekayaan intelektualnya itu masih ada problem lah di situ. Di Indonesia tuh ya. Tapi less and more, yang penting industrinya jalan ke depan, nggak stagnan atau malah mundur gitu. Nanti gua rasa pasti dengan generasi-generasi sekarang ya, kayak gue berharap di anak gue gitu ya, dan yang anak muda sekarang di generasi Gen Z gitu, mereka bisa memperbaiki itu. Jadi makin baiklah musik Indonesia. Oke. Karena Mas Gio juga pencipta lagu, bro. Lagu anak-anak sekarang udah mulai dia ciptain. Iya, jadi gitu. kalau di lagu anak, milestone gue yang paling gede itu waktu gue produce buat Dendang Kencananya Kompas. Jadi gue ngaransemen lagu-lagu ciptaannya guru-guru. Oh, oke. Guru-guru di seluruh Indonesia kita compile, itu rilis juga. Nah, habis itu gue juga nyiptain lagu-lagu anak gitu dari situ. Karena gue pikir anak Indonesia butuh lagu yang up to date. Jangan abang tukang bakso lagi. Iya. Dalamku ada 5. Setuju. Naik-naik ke puncak gunung. Pelangi-pelangi. Walaupun itu lagu-lagu legend lah ya. Itu ya. Guru merah. Iya. Tenda biru. Tenda biru. Aduh. Mau mere. Gue mau mere. Mawar merahku. Harus cepat pulang. Popis line memori. Iya kan lagu-lagu anak sudah mulai. Jadi gue sekarang lagi bener-bener produktif di lagu anak. Gitu, gue seminggu sekali gue nulis buat lagu anak. Seminggu sekali. Gue pernah lihat Mas Gio ini, bro. Kayak ngomong, gue kayaknya mau bikin lagu anak deh besok tentang apa yang waktu awal tuh gue lupa deh. Lagunya tentang bukan lato-lato, sikat gigi ya? Sikat gigi katanya. Dia baru ngomong tuh, "Tek besoknya jadi, bro." Gila. Sakti, gue bilang ini lagu di-download apa diciptain gitu kan. Secepat itu. Nah, sebenarnya itu bukan sesuatu yang istimewa ya menurut gue. Enggak, benar-benar. Kita tantang kali ya. Jadi kalau passion lo emang di musik dan lo udah di dunia musik, lo bikin musik ya kayak lo, kalau lo penulis ya kayak lo nulis gitu. Kalau lo misalnya tukang pahat ya, tukang pahat kan bisa cepet aja gitu langsung jadi. Gitu. Ya kayak gitu aja gitu. Karena emang udah dunia gue. Kita akan masuk ke challenge. Betul. Karena tadi itu kan bukan sesuatu yang spesial. Gue bisa nggak untuk kali ini challenge gue dance? Jangan. Karena dong. nggak ada di porto lu sebagai dance. Iya. Gue tuh mau crossing situ loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah bosan. Gue lagi dukung banget. Untuk jadi dancer. Dancernya Agnes, bro. Dancernya Batavia Dancer kayaknya. Batavia Acan Production. Dia udah jadul Kan gue Agnes juga udah jadul. Gue kan menyesuaikan. Iya. Acan Production. Gue lagi pengen banget jadi dancernya Tulus. Di lagunya sepatu. Sponsor. Gila lu. Sponsor. Kopi Kan namanya tuh, kopi bro. apa ya? Makanya lu tuh bro. Kopi tuh, bro. Boleh. Kalau ini pakai sambel. Sinjai. Ini satu lagi. Ini Bro, ini kita gimana minumnya? belum lagi pesen. Lagi dipesan Lagi kayaknya. pesen. Kebetulan ada di bawah. Ini coffee shop. wangi banget soalnya. Parah, Jadi kita kayak Parah. kita kayak Kayak lagi terapi. Kok terapi? Terapi kopi. Terapi kopi. Oh ada ya terapi kopi ya? Nggak tahu juga. Makin nanya anjir. Oke. ini dalamnya kopi loh. Ini kopi Janggung tuh full support. Semuanya nih lihatmu. Ini kulit kita aja kopi hitam. Pakai kayak- kopi. Pakai kopi. Pakai kopi. Challenge lu tadi, challenge Bro. Wid. Challenge apa nih? Gitar. Oh gitar jauh. Ya, elah. Oh ya, by the way, gue juga sekarang Kayak ngindarin challenge jadi. Enggak. Oke. Gue cerita bahwa sekarang gue bahkan lagi berusaha dan ini gue praktekin benar. Gue bikin lagu nggak pakai instrumen. Oh. Wah. Jadi gue karena tadi kan gue lagi kerja di satu company itu mereka tuh content creator partner. Jadi isinya tuh kita harus bikin konten lah. Oke. Gue tuh ada target kayak 1 minggu gue harus tadi bikin lagu anak, bikin 2 lagu rohani, kemudian ngaransemen lagu cover. Jadi bener-bener tight banget. Jadi gue nyiptainya tuh bahkan di mobil. Yang begitu ada gue langsung ngerekam di handphone.
kasih arranger gue atau gue langsung nge-arrange di rumah jadi gitu. Oh, jadi sekarang Wah, ini dia nih. Oh iya deh, sebelum challenge minum dulu Mas. Ini udah datang nih. Udah datang Kopi kebanggaan nih. masyarakat Indonesia. Kopi jangkung. Jadi kita kalau minum kopi ini jadi jangkung. Iya. Ya, bisa juga, asik. Gila. Ini gila. Ya. Produser tetap. Oke. Ini Santo ya. Kalau itu kan Santi ya, Iya. yang temannya Pras Teguh kan. Iya, Kalau iya. ini Santo. Yanto dong. Dadah dulu. Iya. Gokil bro. Gokil Ini loh. Kelebihan bro. Kapan lagi ngerjain produser kan? Kita colok dulu bareng-bareng kali ya. Minum dulu Mas. Minum dulu. Ini kopi jangkung gula aren. Gila aren. Nih guys, kopi jangkung gula aren. Gula arennya berasa banget, kopinya. Itu bikin jargon diri. Gue sekarang tuh ini udah ada jinglenya. Karena gue pernah bikin buat Coca-Cola Oh iya. Gila, internasional sih itu. untuk pengantaran apa namanya? Apa? Pengantaran itu JNE. Ekspedisi. JNE gue yang buat. Oh, ini. Jadi ini mau top brand loh ini. kopi jangkung. Kopi jangkung. Kita menjilat banget gitu ya. Kopi jangkung mantap. Gimana dong kalau bikin jingle kopi jangkung? Nah. Wah. Kemasannya kuat. Kagak ada hubungannya. Kalau pesan gue orang nggak bisa minum. Kemasannya kuat. Kemasannya gue. Colok dulu. Ini kopi semua ya? Boleh coba. Minum dulu Mas. Belum. Siapa tahu setelah seruput kita akan challenge lo bikin jingle kopi jangkung. Oh, tanpa pasti. instrumen. Tanpa instrumen. Gini-gini aja. Oh ini sedotan ini mah. Ah. Wow. Wih. Sederhana. Lihat di kamera gimana ekspresinya? Kalau ada istilah brain freeze, Oke. ini tuh eye freeze. Oh, ini harus terang gitu, Iya, bro. iya. Biasanya kan brain freeze kan. Iya. Ini eye freeze. Coba gua sekali lagi. Iya, 2 kali. Wow. Asli man. Gokil. Bisa Kamera main- bisa, Gila kamera sih. bisa aja. Coba kamera zoom dong ke muka gua, bro. Bisa. Gila, yang mana nih? Oh, Itu, ini. yang itu. Ini. Gila. Keren banget sih. Goks, man. Jadi jingle mana nih jinglenya? Oke, lu mau gimana? Jadi gue biasa berangkat dari briefnya dulu. Oke. Pokoknya gimana ya? Ini adalah Lu mau di liriknya ada apa? iya kopi jangkung harus ada. Oke. Terus kayak Kopi masa kini deh. Nah, kopi masa kini. Oke. Terus Kopi Terus, masa kini. kopi jangkung, Kopi masa jangkung, kini. kopi masa Ah. kini, terus menyegarkan. Menyegarkan ya sih lo? Jangan menyegarkan. Iya dong. Oh iya. Kopi masa kini. Kopi jangkung, kopi masa kini. Cuma kopi jangkung. Oh. Cuma kopi jangkung. Jadi ada kopi masa kini, cuma kopi jangkung. Sama udah kopi jangkungnya ya. Kata kopi jangkung. Oke. Oke. Biasanya kan kalau jingle kita ada referen atau Bikin kata-kata. ada rate-nya, gue bilang kan Referen. bikin ada rate-nya. Ya kan yang bayar kan kopi jangkung. Iya. Kalau buat kopi jangkung gue dibayar apa aja ya. Oh ini. Catat ya, Karena catat. ini mewakili representatif kopi nasional. Betul. Oke. Walaupun ternyata secara nama jangkungnya ini nggak kita banget sebenarnya. Iya. Karena kita nggak jangkung. Oke, coba. Maksud gue mau bikin varian kopi jangkung versi kopi cebol. Itu ikannya kita gitu. Kopi cebol. Aduh. Gelasnya segini ya. Kopi cebol. Aduh. Gimana? Oke. Seneng banget sih lu? Nggak, soalnya kan kalau kopi yang luar negeri itu kan Heeh. ikut mensupport pernikahan nih. Oh iya, Oh, dengan iya. pelangi-pelangi. Jadi kalau datang temen gue suka bilang, kondangan ya bro. Wow. Karena kan kita support. Oh, bener. Nanti kita ke kondangan. Bener. Makanya gue gak pernah mas kesana. Mahal. Justru ya pertama kali gue ke brand itu mas, gue nggak tahu cara pesennya lo kayak gimana. Oh, iya. Senora itu loh. Itu lo sama dia. Kan gue datang bareng dia. Iya. Kita emang bego bareng. Jadi kapan nih jingle aja? Oke. Jingle. Woi. DP ada. Aduh. Jadi aja dulu. Iya, jadi aja dulu. Ntar kita nego Terus lah. nuansanya mau gimana? Lebih ke apa ya?
ini apa? Mature aja mature. Mature. Karena kan kopi yang laki banget nih kalau bisa. Oke. Ya. Mungkin kalau kopi kan laki ya. Country, Country, blues. Blues. Boleh instrumen atau gue pakai? Instrumen kali ya, instrumen gitu. Gitar. Boleh gitar. Gue sih ini validasi lagi, bahwa kan semua tuh nggak Tadi bisa. kan dia bilang skill gitar kan? Iya. Ada gitar yang kecilnya nggak ya? Ini isinya gitar semua tuh. Sorry. Validasi tuh. Gile, kan skill gitar. Oh iya. Gue belum pernah lihat dia main gitar loh, sumpah. Gila. Ini chord blues bro. Oh, oke. Kopi jangkung masa kini. Kopi jangkung, kopi kita. Kopi jangkung, Cakep. minuman kita. Rasanya enak, bikin mata. Pilih mata apa? Matamu. Melek. Melek. Mata melek. Ada satu yang kurang. Apa tuh? Masa kininya mana? Masa kini, masa gitu. Waduh. Masa lalu. Masa lalu. Ini masyarakat. Masa muda. Dan masa-masa lainnya. Kepada kamu, pilihan kita kopi jangkung. Gila sih. Gila sih. dong. Oh yes, slice. Iya. Ngeri banget nih skill ini. Ngeri banget. Lama-lama beraktif juga ya. Iya. Enggak dong. Nggak mungkin kecolok kacamata kan. Lucu nih masih. Tapi lagu berikutnya nggak bisa nih. Kenapa nih? Tangan gua nggak ada. Di belakang Mas. Nah, ini. Loh. Mas, 1, 2, 3, 4. Loh, satu lagi? Ini. Oh, kaget loh. Astaga. Ini kan chordnya G. Oke. Berarti Iya. Nanti di sensornya gini. Nek. Ini sensor. Ngedit biar pusing. cerita ada cerita lucu. Apa tuh? Bukan cerita lucu lah, maksudnya cerita pengalaman gue yang menurut gue cukup extraordinary ya. Jadi gue pernah di-sign sama satu label. Ini kode apa? Label ini lagi produce. Jadi salah satu band di mereka itu kepilih buat bikin jingle. Produk internasional. Oke. Produk internasional lah. Nah, mereka itu prosesnya tuh cepet banget. Jadi mereka menang festivalnya, menang pemilihannya, terus all of a sudden mereka harus bikin jinglenya brand itu. Karena band baru dikhawatirkan nggak smooth, ditunjuklah gue sebagai produser. Oke. Terbanglah gue ke Jogja. Gue produce di tempatnya Eros. Oke. Nah, tempat Eros itu terus itu bulenya datang. Jadi untuk ngelihat prosesnya. Brand apa sih? Celana jeans. Celana. Oh, celana jeans. Jeans Levi's. Iya. Levis. Levi. Ya, Levi's lah. Hati macan. Hati macan sih? Kalau mau lucu tuh siapin dulu. Kalau mau lucu siapin dulu. Kita bingung gitu loh. Harus boom slide-nya harus lihat gitu. Macan. Nah, Gorengan enak. jadi tuh si artis itu lagi syuting dulu buat komersialnya gitu. Oke. Jadi Oke. nggak ada persiapan untuk bikin jinglenya. Nah, sedangkan si bulenya ini besok mau terbang balik. Oh, balik. Negara. Oke. Jadi tapi dia harus make sure dulu bahwa jinglenya Jadi oke gitu. Nggak jadi sih, pokoknya maksudnya oke, dia make sure the song is right gitu, sama pas sama brandnya. Begitu gue datang ke sana hari pertama, artisnya syuting sampai malam. Dan begitu masuk studio, mereka udah kayak exhausted. Capek. Mau bikin apaan? Udah kita ngumpul aja besok. Nah, besoknya tuh si bulenya tuh mesti cabut dari studio jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jadi kopi. Udah yang tadi itu. Kan tadi udah. Ini ngarah banget. Iya. Untuk bikin jingle. Nah, habis itu
si bulenya dia bilang jam 9 Teng gue mau denger lagunya. Gue datang ke studio jam 7:30 bareng anak bandnya. Terus gue suruh anak bandnya bikin lagunya gimana, gini. Oke. Terus gue masih bisa take drum sedikit, take drum, habis itu gitar akustiknya dia take buat demonya, sama vokalisnya take buat guide-nya. Tapi udah nggak cukup waktunya, jadi cuma drum, gitar, sama vokal. Bulenya udah datang, gue mau denger lagunya. Semua orang udah deg-degan tuh, karena kalau dia nggak approve nggak jadi. Gue di play tuh lagunya, tak di dance, begitu muterin lagu, gue langsung ngikutin tuh. Gue pakai mulut. Serius? In this part gue kasih terus di part ini akan ada bassnya dang. Gue puter balik. Di sini gue main ini ada feel di sini. Ini akan ada backing vokal di sini. Terus begitu selesai, gue diem. Semua di ruangan itu hening. Are you crazy? It's a good song. Itu pengalaman gue yang mungkin ya itu nekat, tapi menurut gue kalau emang bandnya tadi bikin lagunya udah bagus, walaupun cuma raw material juga kita tambah-tambahin dikit pasti jadi bagus lah. Udah apa ya? Udah ketangkap dari awal ya, walaupun masih sederhana lah ya. Dan pernah juga waktu di brand yang apa tadi tuh Oli. Itu juga dibikin sama satu band terkenal, 2 band terkenal bikin lagu itu buat jingle itu, tapi nggak menang. Si kan bosnya tuh orang Jepang kan, dia nggak suka. Terus akhirnya gue bikin demonya, dia suka. Jadi artinya memang kadang bukan masalah bagus atau jelek ya, dibawain sama band terkenal apa enggak, tapi yang penting ketepatan musiknya sama si brandnya. Bener. Gitu. Musik ini serius nih. Edukasi. Musik itu sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus ya. Nggak ada. Selera sebenarnya. Selera. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju. Ada yang bilang musik lu jelek, tapi kan itu selera gitu. Kalau sekarang misalnya lu bilang lagu Naif gitu, mixingannya mono, old school. Tapi karena musiknya begitu, ya jadi itulah satu kesatuannya. Enak aja. Dulu gue ngefans banget sama Naif kan. Iya. Nah itu juga gue tiba-tiba bisa jadi ada di productionnya mereka tuh. Jadi kan sekarang lu nggak ada tuh Naifnya. Ubah. Tapi dulu gue punya kesempatan nge-guide lagunya mereka tuh. Jadi gue ngisi vokal guide-nya, gantiin David gitu. Oh buat guide-nya. Guide saja. Iya guide aja. Saya kecil. David kecil. Iya. Gimana kalau suara David tuh gimana? Karakter bisa impersonate katanya. Bisa impersonate suara David katanya. David. Coba dong. Ini nggak kelihatan nih. Gimana nih? Kayaknya bukan gue ya. Bukan ya? Artis yang satu lagi. Salah. Kita undang. Kok ngatur sih? Ini acara gue. Iya. Kok gitu sih? Berarti ada tiba-tiba keluar gak sih? Enggak, belum. Nyokap gue nggak tiba-tiba. Belum. Gue udah meninggal. Dark banget. Aduh. Tapi siapa sih yang berpengaruh di karir lo mas? Gue kayak TV ya. Iya, ini nih. Terus gue nangis deh pas tapi nggak ada band musik-musiknya. Belum, nanti kan training ada. Bisa diedit. Yang karena tim produksi dikit deh. Wah iya. Double nih kerjain. Siapa mas yang berpengaruh? Ini kayaknya udah kayak Emil Yahya nih. Berpengaruh, maksudnya di karir musik gue. Iya. Pasti kan ada yang mempengaruhi. Keluarga lo misalkan bokap, emang musisi kayak gitu. Jadi kan? kalau di keluarga gue, keluarga dari bokap sama nyokap tuh memang darah seninya kental. Semua ada yang sekolah di sekolah musik gitu. Kalau dia air seninya kental. Kurang sih kalau kental. Sakit dong gua. Air seninya Sakit dong. Tapi kental putih apa merah? Ini. Kalau putih enak, merah sakit. Menikah. Gue yang mana ya? Yang ini dong. Gue takut dia kental. Paling kayak gitu, darah seninya kental banget di keluarga. Ya, jadi kalau dari bokap, salah satu adiknya bokap itu memang apa namanya dia sekolahnya di musik. Dia itu yang bikin scoring film PKI. Legend kan? Bareng Arifin Senur ya? Iya kan? Iya, terus dia konduktor dia dari orkestranya Teater Koma.
Oh, iya. Di TVRI dulu ada ya nggak tahu ya generasi lu. Jadi di TVRI ada orkestra dulu. Nah, konduktornya om gue. Sebelum ada ADMS, Erwin Gutawa. ADMS mungkin masih main layangan. Gini-gini main layangan. Karena Prilio masih direncanakan. Bener. Itu scoring apa G13 FK itu kalau udah denger kayak gitu serem ya, merinding ya. Dan om gue itu salah satu pelopor yang ngisi sinetron Rumah Masa Depan. Rumah Masa Depan. Mas Barab itu siapa? Oh itu bukan ya? Itu om gue. Bukan. Gue main musik. Bukan. Maksud gue Rumah Masa Depan yang mainnya tuh ada karakter Mas Barab. Ada sih, enggak sih? Oh, Lost Man itu. Sorry. Pria yang hilang. Pria yang hilang. Ini obrolannya agak-agak tua banget ya. Nggak tahu bro, nanti anak Gen Z kita ngomong sekarang aja. Iya, sekarang zaman sekarang. aja lah. Ini ngomongin musik sekarang nih, Win. Anak sekarang kan kayaknya kalau ngomongin skena musik, kan suka ada polisi skena. Kalau sekarang kayak lu pakai baju apa? Tahu nggak lu lagu ini gitu kan? Ya terus kalau lagu yang paling enak ya? Pada sini minum kopi cangkung nih. Terus bikin mata kita seger. Coba zoom lagi. Gila. Goks ini parah. Parah. Gua aja sebenarnya nggak ngopi, jadi gara-gara kopi cangkung gua ngopi loh ini. Iya. Katanya kalau lu emang dia tuh ada dosisnya. Oh. Kalau lu buat senang-senang, iya hidup aja biasa. Kalau lu buat ngantuk, lu tuang. Iya. Ada berbagai cara. Bener. Itu tetes ya. Nah kalau lu masih belum juga diguyur. Banyak ternyata ya. Ini dia ada caranya, tutorial dia di belakang. Oh iya. Kalau pengen aus doang, menyegarkan. Betul. Haus banget, ngisupnya berapa kali? Ngantuk masih? Ngantuk. Buka, teteh. Kurang segar. Cara keempat. Guyur. Cuci muka. Iya, bisa. Gokil ya? Gokil sih. Semutin lu. Aduh, gue lupa mau nanya apa tadi. Oh iya, musik zaman Skena. sekarang. Kayaknya makin ditanya terus kita nggak tahu lagunya, dia merasa makin keren mas. Kayak misalnya lagu siapa, lagu apalah. Kadang kita denger lagu apaan gitu. Musik Indonesia makin kesana makin aneh nggak sih mas menurut lo? Atau makin luas malah gitu? Yang paling aneh siapa menurut lo? Aduh, siapa ya? Gue nggak bisa nyebut. Nggak aneh. Musik kita tuh nggak aneh. Justru perkembangan musik Indonesia, kalau kita lihat skena indie di luar gitu ya, undergroundnya Inggris, London gitu terutama, kemudian undergroundnya Amerika, itu tuh masih banyak yang belum nyampe. Kayak waktu itu ngomongin dubstep deh. Oh iya, dubstep. Gue sama Jevin Julian, suaminya Rini Esbono. Dia udah bawa dubstep tuh 2013. Si siapa? Reza Arab baru bawain Genius. Itu Genius baru sekarang, belum lama ini dubstep terus baru booming di sini. Walaupun akhirnya jadi mendunia gitu kan, juga meledaknya di dunia gitu. Tapi gue nggak tahu itu dibus apa enggak. Oh aduh. Ini. Seuzon gitu. Aduh. Jangan gitu lah. Aduh. Nah jadi apa? Bisa jadi. Artinya musik kita tuh kadang-kadang juga masih agak ketinggalan. Cuman kalau secara di apa namanya di dunia real world-nya gitu, kita sih udah maju-maju juga. Udah maju ya. Cuman selera pembelinya aja yang masih belum maju. Nggak aneh sih, musik-musiknya paling aneh apa sih nggak aneh? Nggak, ya balik lagi ke selera mungkin ya. Cuman itu ketika gue suka lihat di TikTok gitu kan, kamu suka lagu apa misalkan band anu, tapi musiknya aneh banget. Nggak itu. Itu siapa yang solois cowok? Yang Pawang. Kayak Iwan Fals itu siapa namanya? Oh si Jason Ranti. Jason Ranti. Itu gue sama kan nyanyi dia bilang Iya benar. Seaneh-anehnya tapi menurut gue ya masih bisa dinikmati. Gitu. Dan ada pasarnya. Ada pasarnya. Kita nggak bisa bilang misalnya kayak Payung Teduh aneh ya paling vokalisnya aja aneh gitu. Vokalisnya aneh. Aduh. Iya sih. Oke. Ini udah berapa durasi ya? 1 jam lebih. Wih gila nggak berasa. Nggak berasa ya? Ngobrol seru banget. Kalau 1 jam lewat dikit gue nambah honor dong. Iya nggak dong. Justru lo bayar mas. Gue kan harus bayar mereka lebih nih. Gila. Iya lewat ini. Tapi apapun itu ternyata banyak sekali cerita-cerita di balik seorang produser yang namanya tidak terlalu terkenal ya. Tapi artis-artis yang diproduksi itu luar biasa. Ngeri sih. Ngeri banget sih. Dan gue making living dari situ.
making living dari Jadi situ. gue bener-bener dari musik, malah sempat gue terjun ke startup, malah nggak make it gitu. Musik Akhirnya balik lagi ke musik ya? Musik yang tetap yang menghidupi gue sampai saat ini, dan keluarga gue dengan anak gue. Berarti kalau orang tua zaman dulu, jadi apa sih? Gitu, kalau dari musik mau ngasih makan apa keluarga lo itu tuh nggak berlaku sebenarnya. Sebenarnya enggak. Kalau lo fokus ngejalanin ini deh. Fokus sama, ya berdedikasi Iwan Fals. Bener. Kaya banget loh dia Kaya banget dari musik, dari musik. nggak punya usaha lain ini. Dan deh. apa namanya, lagu juga gue bikin lagu gitu buat artis, buat siapa gue bikin itu duitnya sampai sekarang masih mengalir, masih royaltinya kan makin bagus ya Indonesia. Iya. Kayak kemarin pas gue mau bayar sekolah anak gue yang kecil mau masuk SD, tiba-tiba gue dapat surat dari WAMI Dari KPK? gitu. Oh bukan. Amit ya Allah. Iya. Allah. Iya enggak. Tapi bukan kayu ya? Bukan. Harus kayu ya, harus kayu. Kayu. Oh harus kayu. Terus. Tapi palsu kayu. Enggak, asli lah. Mungkin ada pakai palsu. Nah jadi apa namanya, Dari tiba-tiba WAMI. gue dapet transferan sejumlah, emang pas banget anak gue mau masuk sekolah. Ya, sering banget kayak gitu. Jadi lagu kayak itu singlenya Kesna masih berkontribusi tuh terhadap hidup gue gitu. Wih. Oh, lu produsernya itu ya? Iya. Oh, Kesna produser. Kalau sekarang lagi nge-produce ini siapa nih sekarang? Sekarang Sekarang banget lah yang lagi jalanin. Here and now. Ya, hit orang. Asik. Waduh, bisa. ada lah nanti gue mau kasih tahu. Oh. Karena belum terkenal. Aduh, belum terkenal. Yang di episode 1 kita ini produsernya lu juga bukan? Iya. Yang di episode, Episode 1 sini gue belum nonton. Oh, belum nonton. Iya. Kecewa kita, berarti nggak tahu progres. Makanya waktu manajer gue nelfon gue. Oh, ini. Bro, lu datang ke podcast ini bro. Itu Tok podcast apa ya. ya gitu. Iya. Dedi bukan sih gue bilang gitu. Iya. Dedi Handoyo kan. Jadi dukun. Gila, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu juga ya. Jadi dukun, jadi hantu siapa? Jadi gue pertimbangkan untuk lihat. Tapi udah ada jingle belum podcast ini? Nah, gue baru itu doang tadi. Tet. Itu juga kayaknya download dia sih. Gratis nggak sih itu? Gratis kan, nggak berbayar. Bikin dong jinglenya mas. Iya. Tok. Please lah. Iya, please lah. Terakhir. Please lah. Hah? Please lah. Please lah ini. Please lah. Ceria gitu Yang obrolan. ceria. Nggak Kebalik kebalik dong. dong. Mas Parto bisa aja sih. Di ngelaba gitu kan, ngelaba. Nggak balik. Nggak balik gitu. Iya. Jadul banget. Biar kayak apa ya? Agak edgy dikit lah. Asik. Kayak John Mayer genre gitu. Ini gua banget sih. Ngobrol di tok ini. Yeah. Oh ada. Ada ya? Iya. Oke. Oke. Sambil mikir liriknya. Di tok kali ini dengan bahasan up to date untuk para muda. Wih, para muda. Ngeri. Itu di record, diambil audio doang nanti. Iya, tolong ya. Ambil Nanti diedit lah. Gue take down. Kita rubah dikit aransemennya. Iya. Jadi nggak bisa diaku dong. Betul. Jangan ditiru. Jangan ditiru, Itu jangan ditiru. Intelektual. IP ya, IP harus menghargai. IP bukan. IP mah EP ya. Oke. Kelihatan ya literasi kurang. Iya, ya ada lah. Seado-adonyo. Ini mah santai Ini aja. kita sih. kecamatan di tiga. Iya. Iya. Tapi itu kalau misalkan ngomong kalau jingle-jingle kayak gitu Mas, kalau brand-brand kayak gitu, tuh bayarannya mahal-mahal nggak sih? Iklan itu mahal. Kenapa mahal? Karena pertama biasanya kita merepresentasi brand tadi kan. Kemudian coverage dia puter dari mulai penggunaan di TV atau di mana tuh kita udah kasih semua. Sama proses bikinnya. Lama tuh. Dan revisinya luar biasa. Kayak gue bikin Transjakarta, gue juga sempet bikin. Transjakarta? Transjakarta. Jingle-nya? Transjakarta milik kita. Jadi kalau Yang puter-puter di bisnya itu? bisnya itu lagu gue. Oh. Jadi gue kalau gila. lagi di Transjakarta terus ada lagunya terus gue bilang, Si kenal. Iya. Itu lu
turunin ke anak lu atau biar anak lu di Transjakarta, ini lagu bapak aku nih. Ke supirnya mama gitu. Belum pernah naik Transjakarta. Oh iya, ajak lah biar bangga. Oh iya Bekasi nggak ada jauh. Iya bukan. Emang rumah gue nggak. Nggak ada Transjakarta. Masih KRL sih ya kalau di sana Jadi ya. LRT tirulah Transjakarta. Oh iya. MRT bikin nama saya. Gila. Catat ya, Tapi catat. ini sih JNE itu juga gua. Oh, Jadi kalau JNE. nelpon JNE ada nada tunggu. Itu apa namanya? apa tuh? Across the Nation. Yes. Iya, iya sih. Yes. Kok lu ini Nggak tahu. Terus lagunya kayak gimana kalau ini? Gue agak lupa ya. Express across nation, JNE pilihanku, JNE pilihanku, express across the nation. Wih. Itu kalau kita telepon nada tunggunya itu. Nah ditunggunya itu. Gua akan telepon JNE tapi jangan diangkat, Mbak. Cuma pengen denger itu. Langsung nanti Banyak nggak tahu. Mas Gio nih yang bikin. Akhirnya kan kalau gini kenal, kita bisa bangga kan. Betul. Transjakarta nanti kita naik. Wih, Mas Gio. Mas Makanya gue nggak Gio. mau naik LRT. Karena belum ada Belum ini. jadi juga. Oh iyalah. Iya Kan sih. belum jalan. Iya sih. Ngapain juga naik. Tempat Bandung nanti. Nanti Insya Allah bikin Mas Gio juga. Insya Allah mereka mau bikin. Iya. Amin, amin. Lu yang pengen kali bikin. Amin, amin. Jadi mahal-mahal ya. Iya. Jadi ya wajar lah ternyata Lu musisi. nggak nanya berapa? Gue Lewat kalkulator aja gimana ya? Berapa sih, Mas? kayak nawar di Handphone. ini loh. Di Glodok. Phuket. Berapa tuh, Mas? Kalau biasanya? Kalau bikin jingle itu di 80 juta. Gila. Dan gue biasanya setahun cuma bikin 4. Karena kan jarang jobnya. 10 juta, Bro. 80 Jingle ya. Cuman 15 detik paling. Ya jingle biasanya nggak segitu sih. Kita ngasihnya full biasanya 3,5 menit. Oke. Potongan-potongannya. Iya. Karena itu akan menjadi apa ya? Aset terus ya buat mereka Ya, kan. Terakhir gue bikin apa tuh namanya? Toko perkakas tuh. Apa tuh? Budi Makmur ada tuh. Ada Budi Makmur. Cahaya Timur. Yang jual tepung-tepung gitu kan? Enggak apa. Pasir. Hardware bro. Wes hardware. Kelasnya udah nasional. Ngeri. Gila 80 Tapi itu juta. setahun bikinnya loh. Apanya? Karena waktu itu pandemi. Jadi prosesnya makanya mahal tuh karena prosesnya lama. Jadi butuh approval. Nah terakhir gue bikin jingle pandemi sampai sekarang belum ada lagi bro. Iya. Tolong lagi. Iya. Kopi jangkung please bro. Iya. 80 juta tapi setahun ya. Lama. Tapi lumayan lah. Iya. 80 Ya, juta. wajar lah musisi bisa hidup dari dari karyanya kan. Jadi hidup dari karya tuh bener-bener terjadi lah ya. Jingle, lagu kayak gitu. Iya. Mas Gio ini kita bukannya nggak kangen nih Mas. Iya. Ih, kok udah kangen aja? Bukannya kita nggak pengen ngobrol lagi. Iya Mas. pasti. Makasih banget. V-nya langsung. V-nya langsung. Di sini tuh V-nya langsung. Enggak, iya, bisa di belakang. Bawa kari ayam. Apa? Oh iya. Lu bisa sulap? Oh, Nggak ada. Ya. oh, iya. Karena belum dikasih. Ini kan obrolannya sebenarnya masih seru nih ya. Iya, masih seru panjang banget ya. lah. Tapi nanti kita undang lagi ya di episode 28 lah ya. Amin. Berarti kan panjang dong kita. Iya, Amin. itu masih ada baru 2 kan. Baru 2. Nunggu Gue 26 Mr. lagi. Guest juga boleh. Jadi misalnya ada siapa, gue Mr. Guest-nya gitu. Kalau dianya terkejut gitu loh, kalau bisa Oh iya. Siapa ya? Siapa ya biasanya? Kayak Maudi gitu ya. Maudi, Rini gitu. Siapa ya? Dia nanya manajer ini siapa? Iya. Maudi gitu pasti. Tapi Maudi pernah nganggap gua saudara loh. Gini banget gak sama Maudi? Maudi Aindo kan? Heeh. Itu nganggap gua saudara mas. Bisa loh. Pas gua, Maudi apa kabar? Saudara siapa ya? Udah anak saudara mas. Bener. Enter dikasih audio itu efek ketawa-ketawa gitu ya. Please. Efek ketawa please. Please efek ketawa. Hai gitu. Emang agak cringe sih gua orangnya. Minum dulu ya. Ada closing statement mas sebelum tentang permusikan lah. Tuh, lu udah mau nanya gak nih sebelum Mas Gio balik nih? Jarang-jarang lah ketemu Mas Gio lu. Gila. Jarang, nggak pernah lo ketemu Mas Gio Iya, kan? baru sekarang. ini kan? Baru ini Kan sih. ketemu lagi lo. Nanya. Oh mati. Kesannya nggak sekantor. Kesannya nggak sekantor. Nanya. Nanya bro. Ini deh. Jangan nanya gajian kapan? Aduh. Aduh. Itu privacy. Oke. Mas, tadi kan Dek.
Kenapa? Bikin lagu itu sebenarnya apa sih namanya, kesulitannya itu di mana sih Mas? Mas Gio tuh biasanya bikin lirik dulu atau bikin instrumennya dulu? Musiknya dulu gitu ya. Sebenarnya sih itu mah cuman cara lah ya. Oke. Apa namanya, kalau lagu berarti kan kalau ngomongin bikin lagu ya berarti bikin notasinya dulu, nada-nadanya dulu. Kalau bikin kalau misalnya yang dikasih sama kliennya atau pesenannya tuh kita mau udah berangkat dari lirik dulu, ya dari lirik dulu baru kita cari notasinya. Kalau misalnya memang lagu itu kan ada berat kemana ya. Kalau berat ke musik berarti kita bikin musiknya dulu. Oke. Baru nanti notasi sama lirik nyusul. Tapi kalau memang beratnya ke lirik, ya kita dari liriknya dulu. Kayak waktu Insan Pancasila, itu kan dari Pak Jokowi pengen lagu Pancasila tapi buat versi anak mudanya. Jadi itu beratnya lebih ke lirik kan. Jadi liriknya dulu kita jabarin, baru kita nyariin nadanya. Instrumennya ya. Ntar langsung diputer aja nih dari YouTube lagu Insan Pancasila. Oke. Atau Ada gue sama Pak Jokowi. Ada? Pak Jokowi Ada. di sana, gue di lapangan. Ini dong. Jadi cuma footage-nya doang ya? Ada bro. Gini banget. Gue masuk Kick Andy waktu itu. Serius? Iya. Di kick sama Andy. Masuk kick Andy. Kick Andy versi rambut atau botak gue lupa ya. Udah botak. Udah buat berarti baru. Baru. Bukan yang berambut Mas Andy ya. Itu zaman Gus Dur, almarhum lagi. Yang pasti kribo kan. Gue jadi masuk Kick Andy juga karena nulis lagu. Insan Pancasila. Pancasila itu. Oke. Karena Giring diundang terus gue diajakin. Iya tetap ada itu ya. Tetap ada itunya. Karena Giring Niji sama Gioniji. Pertanyaan terakhir nih Mas. Sama yang lain bikin podcast sama yang lain. Iya nggak apa-apa. Iya. Ini Mas, pertanyaan terakhir. Ya. Tanggapan Mas soal lagu-lagu yang di TikTok nih, yang remix kan banyak tuh. Lagu-lagu sedih sekarang apa-apa di remix. Malam bantu bukan dia. Gitu kan. Nah, tanggapan Mas Gio soal hal itu merusak esensi lagu itu nggak sih Mas? Menurut gue sih enggak ya. Jadi kan orang banyak bilang nih, ada AI, kita terancam nggak penulis lagu. Ada remix kita terancam nggak apa esensi lagunya nih. Nggak usah terlalu alergi lah main kayak gitu. Oke. Jadi menurut gua yang penting kita semua, kalau misalnya lu domain lu memang teknologi, coba bikin sesuatu memang yang bisa melindungi hak cipta lagu misalnya. Terus kemudian domain lo misalnya musisi yang memang bikin nulis lagu, ya nulis aja sebanyak-banyaknya. Terus kalau lo arranger ya aransemen lah yang sebagus-bagusnya sehingga AI itu nggak bisa, AI kan template kan, atau dia mencari dari algoritmanya dia kan. Tapi kalau kita secara kreatif bisa bikin sesuatu yang beda, ya nggak bisa ditiru juga. Susah gitu ya. Iya, jadi artinya kalau lu percaya dan sangat ahli di bidang lo ya bikin aja. Gua rasa tetap human touch tuh nggak bisa hilang. Gitu lah. Iya benar, human touch nggak bisa hilang. Tetap harus ada sentuhan manusianya, bro. Yang bikin AI manusia kok. Iya benar. Ini Iya. Manusia kok. Gampang ya sih. Gila, keren. Gila. Oke. Keren banget. Nggak apa-apa, mau di remix kayak mau di apa. Toh begitu di remix lagu lu jadi terkenal. Iya. Iya kan, jadi udah lah. Dulu ada bajakan, lagu dibajak gimana? Ya udah. Yang pasti nggak usah beli bajakannya, dulu kan zaman bajakan gitu. Iya, benar. Tapi kalau lu teriak-teriak lagu gue tapi dia beli bajakan kan sama juga bohong. Yang penting melakukan sesuatu yang benar, memang yang legal gitu, terus lo kerjain, ya gue rasa sih semuanya bakal fine-fine aja. Balik lagi ke moral lo, ke attitude lo. Selebihnya the rest of the thing pasti jalannya bener lah. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Gio. Keren Gila, banget. ini isinya obrolannya khusus semua, bro. Betul. Daleman. Gila. Daleman semua. Oh, daleman. Orang kan daging semua kan. Iya. Ini tuh biasa. Siapa paling Helmi ya? Ya kan. Daging semua. Daging semua. Mardigu. Daging semua. Kalau ini mah sampai ke dalam. Iya, ke dalam. Isinya usus semua ini, Jeroan. Babat, iso, paru, mantep mah. Goks, bro. Yoi. Ya, udah begini-begini nih. Iya. Tapi tak begini. Anang nih. Tapi begini. Aduh, kan? Oke,
Closing statementnya deh terakhir, pendek aja. Tadi udah. Closing statement secara keseluruhan tentang musik dari obrolan kita, produser, terus tadi yang apapun itulah. Be yourself. Wow. Itu tahun Wow. berapa ya? Be yourself itu tahun Just be berapa? yourself. Wow. Just be yourself. Itu moto just be Oh, yourself. iya. gitu Wow, kan. wow. Jadul banget ya. Parah. Di diary itu Mas nulisin. Jadi menurut gua kalau be creative and be different. Be creative and be Jadi different. kreatif dan berbeda. 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 Nah, itu menurut gua yang sekarang harus kita jalanin supaya kita nggak kegerus sama teknologi, kita nggak kegerus sama globalisasi kan. Global ya, informasinya dari mana-mana gitu. Bisa aja musik yang tren di mana bisa masuk ke sini. Kalau kita nggak kreatif dan nggak beda, produk kita akan ambles. Oke. Sip. Semoga Keren nggak tadi? Keren banget. Parah. Nanti Keren gua banget sih. nggak bisa ngulang kan, kita nonton aja gue ya. Iya. Nanti nonton pas tayangannya aja. Gua udah ngomong apa? Gue nonton tayangannya aja. Pokoknya be creative and be different. Be different. Ya. Semoga tayangan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Maudy Ayunda, buat Rini Wulandari. Ini produser mau ingat. Ya. Ini dia. Jalanan. Mas siapa ya? Masnya di tok kan? Ya, ini kata nih. Iya. Lupa namanya. Iya, dan jangan lupa. Oke. Kopi Kopi jangkung. Terima tadi ada kasih. beberapa dosis yang beberapa cara pakai ya. Betul. Oke. Minum. Tetes, Tetes, Siram. siram sama buat berantem. Siram. sama pelakor. Pelakor. Oke, karena kalau biasa musisi dituntut bernyanyi, Mas Gio akan mempersembahkan dance buat teman-teman. Silakan Mas. Silakan, Mas. Silakan. Ini yang gini-gini. Ini bebas, silakan. Terima kasih, thank you Mas Gio, thank you ya, thank you. Sampai ketemu lagi di Tok Tok Tok. Siapa nih?